Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu semua. Kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Sangat berbahagia karena kesempatan istimewa ini tidak datang kepada semua orang. Karena pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tibalah kita saat ini waktunya untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita sebelumnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, teks kita pada hari ini akan diambil dari kitab Kejadian, dan saya akan membacakan terlebih dahulu kepada kita bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakku, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari teks ini kita tahu semua bahwa ini berbicara tentang iman Abraham. Ini berbicara tentang keyakinan yang dimiliki oleh Abraham. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman, dan betul imannya nyata dalam perbuatannya. Itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa pada saat ini kita sebagai orang percaya, kita harus hidup oleh iman. Kita harus hidup oleh iman, atau orang percaya kita ini harus hidup oleh iman. Pada saat Presiden Reagan menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat, ada serangan teroris yang sangat mengerikan terjadi di Beirut pada waktu itu, dan ratusan orang Amerika terluka dan banyak sekali yang terbunuh. Dan pada saat itu beberapa korban diantaranya dirawat di kota Frankfurt
di negara ini. Dan ada satu orang komandan, satu orang Marine Corps komandan yang namanya Paul X. Kelly. Dia berkunjung atau membesuk angkatan laut lainnya, anggota marinir lainnya, anggota marine lainnya, Marine Corps lainnya yang ada di rumah sakit itu. Dan dia melihat pemandangan yang menyedihkan. Banyak orang, ada yang bagian tubuhnya tidak lengkap, terbaring, sakit, tidak sadarkan diri, dan di mana-mana ada. Kemudian matanya tertuju kepada satu orang yang namanya adalah Jeffrey Lee Naston. Jeffrey Lee Naston, dia tidak bisa banyak melakukan apa-apa, dia hanya berbaring saja. Dan ketika komandan ini datang menghampiri Jeffrey Lee Naston memberikan satu kertas catatan. Di situ tertulis satu frase dalam bahasa Latin yang kira-kira bunyinya seperti ini: Semper Fi, yang artinya forever faithful. Ini adalah moto mereka, forever faithful, atau tetap setia selamanya. Nah, Bapak Ibu, Angkatan Laut Amerika diajar untuk setia, dan orang Kristen juga, kita juga diminta untuk tetap setia kepada Tuhan, karena orang percaya seperti kita ini akan hidup oleh percaya kita. Lalu apa maksudnya? Apa maksud orang percaya akan hidup oleh imannya? Orang percaya akan hidup oleh rasa percayanya. Apa maksudnya itu? Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk belajar dari kehidupan Abraham, dari ayat yang kita sudah baca tadi. Maksud dari orang percaya akan hidup oleh imannya yang pertama adalah orang itu akan bertindak sesuai firman Tuhan sekalipun dia tidak memahami sepenuhnya perintah Tuhan itu. Ini tidak masuk akal. Saya ketika ada di sini diajari, kalau engkau tidak mengerti, engkau bertanya sampai mengerti. Karena orang Jerman itu tidak suka kita asal ngomong ya tapi tidak mengerti ternyata. Jadi diajari, tanya saja. Kalau mereka sudah bosan menjelaskan, mereka akan ngomong, kamu tidak ngerti-ngerti, datang ke orang lain yang lebih bisa mengerti. Jadi saya berusaha, kalau saya tidak mengerti, saya bertanya. Tetapi berbeda dengan Abraham. Di teks yang kita baca, dia menerima perintah dan dia tidak tahu, dia hanya disuruh pergi. Dia hanya disuruh pergi dan dia tidak tahu komplitnya. Tidak tahu, dari sini ke sini tidak tahu. Tapi Abraham pergi saja, dia ikut saja perintah Tuhan, sekalipun dia tidak memahami seutuhnya kemana hidupnya akan pergi, kemana ujung dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara semua, orang percaya itu hidup oleh imannya, dan artinya adalah kita percaya sekalipun, yang pertama, kita percaya sekalipun kita tidak tahu sepenuhnya. Ada orang-orang yang disebut sebagai safe player. Safe player, orang yang masuk kategori safe player ini, dia harus tahu, misalkan dia mau pergi keluar kota, dia harus tahu dari kota A ke kota B naik apa saja, turun di mana saja, biayanya berapa saja, sampai di sana ketemu dengan siapa, dan kemudian pulangnya di mana, atau sebelumnya menginapnya di mana. Dia rencanakan semuanya. Tanpa itu dia tidak akan berangkat. Itu safe player. Tapi ada juga yang disebut petualang. Berangkat saja. Tidak peduli, berangkat saja, nanti kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Nah, orang-orang yang punya model seperti safe player harus berjuang banyak, karena Tuhan kadang-kadang hanya menyuruh kita percaya saja, melangkah saja, maju saja. Aku akan menurutimu, aku akan mencukupimu, maksud saya, dari setapak demi setapak. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, besok ada kesusahannya yang lain. Dan Bapak Ibu, kekhawatiran itu kan berbicara tentang
Apa yang kita belum dapatkan yang masih besok. Itulah sebabnya di saat-saat seperti ini janganlah kita menjadi khawatir, karena Tuhan hanya meminta kita percaya. Serahkan saja segala sesuatunya kepadanya, dan memang itu tidak mudah. Percaya sepertinya sederhana, diminta untuk percaya kepada Tuhan, tetapi percaya itu tidak semudah mengucapkan. Itu sebabnya kita perlu setiap hari demi hari diperbarui, belajar terus sampai akhirnya kita betul-betul bisa berserah kepada Tuhan, mengikuti Tuhan meskipun kita tidak tahu besok selanjutnya apa. Hari-hari ini kita menikmatinya. Mungkin sebelum corona, di awal-awal corona kita berpikir, waduh sudah susah ini, rusak ini. Tapi sekarang kita melihat beberapa yang kita bayangkan ternyata tidak seburuk seperti yang kita bayangkan. Mungkin ada yang lain yang tidak terjadi, tetapi kita melihat ada lain yang terjadi, dan itu ternyata lebih baik dari yang kita bayangkan, bukan? Itu sebabnya tetaplah percaya meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti kehendak Tuhan. Tetap lakukan kehendak Tuhan meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan orang percaya akan hidup oleh imannya? Yang dimaksud adalah orang itu akan tetap bertindak meskipun jawaban yang diberikan kepadanya tidak sebesar yang dijanjikannya, tidak sebesar yang dibayangkannya. Bapak Ibu, mari kita melihat Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan bagi kita semua Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Perhatikan di sini, maka mengandunglah Sarah lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, Sarah mengandung di masa tuanya. Janji yang diberikan kepada Abraham itu adalah janji, engkau akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Sampai Abraham tua itu tidak kunjung dapat. Dan yang diperoleh hanya satu. Itu pun pakai ujian segala. Apa mau dikata Bapak Ibu? Orang percaya hidup oleh imannya, itu berarti dia akan tetap percaya, dia akan tetap bertindak meskipun jawaban yang diberikan tidak sebesar yang dibayangkannya. Apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu doakan? Lalu apa yang Bapak Ibu terima? Apakah kita semua kecewa? Lalu kita memutuskan untuk berhenti percaya. Lalu kita memutuskan untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, di Minggu Trinitas ini kita sudah melihat keutuhan Trinitas bekerja. Bahkan Roh Kudus saat ini sedang menyertai kita. Mari kita kerjakan bagian kita untuk tetap percaya, meskipun kita tidak tahu seutuhnya. Mari kita kerjakan bagian kita untuk tetap bertindak, meskipun jawaban yang kita terima tidak seperti yang kita bayangkan. Di dalam pernikahan ini jelas sekali. Bapak Ibu silahkan mereview pernikahan awal-awal masa dulu sebelum pernikahan. Mungkin dibayangkan, wah cocok sosok suamiku ini, sosok istriku ini nanti begini keren. Tapi begitu menikah, beda. Terserah bedanya mau positif atau mau negatif. Bapak Ibu silahkan membayangkan sendiri. Tapi sampai saat ini puji Tuhan kita bisa bersama-sama masing-masing dengan pasangannya sendiri-sendiri. Ada sensus yang diadakan di Amerika lama dulu dari tahun 1920 sampai 1960. Dalam kurun waktu 40 tahun, itu ada yang menarik. 10 tahun pertama, 20 tahun pertama dari 20 tahun 1920 sampai 1940, itu ada satu perceraian
per 7 pernikahan. Dari tahun 1940 ke 1960 itu ada 1 perceraian per 6 pernikahan. Setiap 6 pernikahan pasti ada 1 yang cerai. Tahun 1960 seterusnya itu ada 1 perceraian dari 4 pernikahan. Jadi dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, jumlah perceraian makin tinggi. Artinya mungkin apa yang mereka harapkan, pasangan-pasangan itu, mereka tidak melihatnya di dalam diri pasangannya, dan mereka kecewa dan akhirnya cerai. Dan jumlah ketidakpuasan itu makin lama makin meningkat, mulai dari 1 perceraian per 7 pernikahan, 1 perceraian per 6 pernikahan, 1 perceraian per 4 pernikahan. Andai kata diteruskan 1 perceraian per 1 pernikahan, berarti setiap kali menikah cerai. Saya harap itu tidak terjadi, karena orang-orang Kristen menyatakan pengaruhnya membawa kasih bagi dunia, menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, mari kita kembangkan iman kita. Mari kita kembangkan kepercayaan kita. Kita berserah hanya kepada Tuhan. Tetap percaya meskipun yang kita terima tidak seperti yang kita doakan. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan orang percaya hidup oleh imannya? Kalau yang pertama tadi, tetap bertindak, tetap melangkah meskipun kita tidak tahu keutuhannya. Yang kedua, tetap bertindak meskipun kita menerima yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, tetap bertindak sekalipun kesusahan sedang melilit. Saya akan membaca dari kitab Kejadian juga, pasal 23 ayat yang kedua. Kejadian 23 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit, ayat 2, dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan ini kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bapak Ibu semua, pada saat itu Abraham pasti sangat sedih. Dia meninggal oleh istri yang dikasihinya dengan sangat. Menariknya Abraham tidak memakamkan istrinya di tempat asalnya, tetapi Abraham memakamkan istrinya di tanah Kanaan, di tanah orang Het. Padahal kan budaya pada saat itu, kalau orang meninggal, dia balik ke tanah leluhur, dimakamkan di tanah leluhur. Sehingga nanti kalau cucunya nanti meninggal juga dibalikkan ke sana, anaknya meninggal juga dibalikkan ke sana. Tapi Abraham memutuskan itu, ikatan dengan tanah leluhurnya, dan memakamkan Sarah di tanah Kanaan. Nanti waktu Abraham meninggal, Abraham dimakamkan di samping makam Sarah. Waktu Yakub meninggal, Yakub juga dimakamkan di situ. Waktu Yusuf meninggal, Yusuf juga di situ. Semua dimakamkan di situ. Para bapak leluhur ini dimakamkan di situ. Dan akhirnya tanah itu menjadi tanah leluhur bagi Israel. Tanah itu menjadi milik Israel. Tanah itu adalah tanah yang dijanjikan kepada Israel. Dari sini kita melihat bahkan ketika Abraham sedang dalam keadaan susah, dia pun tetap bertindak di dalam imannya. Menarik untuk diperhatikan, Abraham tetap bertindak di dalam imannya meskipun dalam keadaan susah. Bapak Ibu, orang kalau susah terus dia menangis, itu kadang-kadang tidak logis. Guru saya pernah cerita kepada saya, dia pernah ngomong sama orang yang nangis. Dan kalau orang nangis, sudah ketika dia ngomong sama orang yang nangis, dia hanya diam dan berusaha mengerti, berusaha menghibur. Dan dia berhenti menasihati. Karena dia ngomong begini, kalau orang sudah nangis, dia tidak bisa dinasihati. Yang main emosinya, bukan akalnya. Dia tidak akan mengerti. Ditunggu sampai dia berhenti menangis. Nah, Bapak Ibu bisa melihat,
Ketika orang sedang emosional, dia cenderung mengambil keputusan yang salah dan cenderung tidak logis. Saya pernah mendengar orang berkata kepada saya, kalau kamu sedang emosional jangan mengambil keputusan. Keputusannya pasti kurang tepat kalau sedang emosional, sedang marah-marah, sedang terlalu bergembira, sedang terlalu sedih. Jangan mengambil keputusan, itu kan emosional namanya. Ambillah keputusan ketika semuanya sedang baik-baik jika bisa. Abraham saking berimannya, dalam keadaan sedih dia masih punya kemampuan untuk membuat keputusan yang penuh dengan iman. Apakah ketika kita ada di dalam masalah, lalu kita mengambil keputusan yang penuh keputusasaan? Ya sudahlah, aku tidak punya masa depan. Ya sudahlah, aku berhenti saja sampai di sini. Orang percaya akan hidup oleh imannya. Mari kita tetap terus melangkah maju. Mari kita tetap terus maju ke depan oleh percaya kita menembus batas-batas kesulitan, dan percayalah Allah, Sang Pencipta alam semesta, Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia sampai dia rela mengorbankan hidupnya sendiri, dan Roh Kudus yang sampai saat ini senantiasa setia menyertai langkah kita, akan selalu beserta dengan kita. Orang percaya akan hidup oleh imannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya mari kita menaikkan doa kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan lewat persekutuan online ini. Dan kami bersyukur Tuhan pada malam hari atau sore hari ini. Dan saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat hari ulang tahun Pergi Hamburg e.V. yang ke-9. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Engkau sudah memelihara jemaat-Mu sampai saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kasih setiamu selalu nyata bagi jemaat-Mu di tempat ini. Engkau akan urapi setiap pengurus, Engkau akan mampukan mereka untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka. Engkau urapi, Engkau berkati mereka, bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga gereja ini akan semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu. Bapa kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati, menyertai, tangan-Mu turun atas jemaat-Mu di Pergi Hamburg e.V. ini Tuhan.
tangan Tuhan memegang selalu. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa buat keadaan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia dan di Jerman dalam hubungannya dengan corona ini. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka bisa berpikir, mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, yang betul-betul akan bisa menolong, memulihkan keadaan ini menjadi lebih baik. Tuhan, tolonglah Tuhan, berkati orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan vaksin dari virus ini, sehingga kami semua bisa ada di dalam ketenangan, karena orang-orang sudah bisa diobati dengan obat yang ditemukan. Bapa, kami berdoa buat kehidupan pelayanan di gereja ini. Bila Tuhan, pelayanan semakin hari akan semakin maju dan berkembang, Kau taruh beban untuk melayani kepada semakin banyak orang di gereja ini. Tuhan, kami berdoa buat masa depan jemaat ini. Kami berdoa buat anak-anak muda, buat anak-anak remaja. Biarlah kiranya Tuhan taruh hati yang sama seperti yang Tuhan sudah taruh kepada generasi yang saat ini ada. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan memberkati kami semua dari hari ke hari. Seluruh jemaat pergi Hamburg e.V. ini, Tuhan pegang mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada dalam masalah, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan jagai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Sri Alia, Ibu Nelly, Ibu Manuela, dan Saudari Helena ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan akan semakin nyata lagi dalam hidup mereka. Lengkapi kebahagiaan mereka dengan sukacita, dengan jawaban atas doa seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan, nyatalah jalan-Mu dalam hidup mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan jawaban atas doa-doa mereka. Bapa, kami serahkan semua saudara-saudari kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pemeliharaan Tuhan terlihat jelas dalam hidup mereka. Bapa, kami menyerahkan mereka semua, dan kami turut berbahagia karena Engkau memelihara mereka saat ini. Bapak, Ibu, saudara semua, mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kiranya apa yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan,
Dan biarlah Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua di sepanjang minggu ini bahkan seterusnya. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh ibadah kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami, dengan lagu-lagu yang kami naikkan, dengan pujian yang kami persembahkan. Akhirnya Bapak Ibu, kita tiba di penghujung ibadah. Mari kita mengakhiri ibadah saat ini dengan doa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah kami. Kami mempersembahkan pujian, pengagungan kepadamu, kiranya itu semua berkenan di hadirat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan juga berkenan menyertai kami di sepanjang minggu ini. Tuhan berkenan melimpahkan pertolongan kepada kami di sepanjang minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.